Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi kafatan basyiran wa nazira. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kepada Allah yang dengan nikmatnya kita bisa berjumpa lagi di podcast Ramadan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan beliau, berkat dakwah beliau, berkat tetes keringat beliau, kita bisa merasakan nikmat Islam dan nikmat iman hingga saat ini. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan podcast lagi. Kita berjumpa lagi di podcast Ramadan yang dengan topik yang berbeda tentunya. Nah, dengan podcast ini kita juga akan menemani para penonton yang di rumah agar waktu untuk menjelang berbukanya tidak terbuang sia-sia. Itu dengan menonton ini. Ya. Nah, topiknya sama dengan pertemuan kemarin, yaitu tentang Palestina dan negeri Syam. Emang temanya kan. Temanya. Nah, kenapa sih kita milih topik itu? Karena gini, suatu permasalahan itu akan selesai bila kita ketemu akar permasalahannya, kita ketemu sumber masalahnya. Nah, maka dengan kita mengadakan podcast kali ini, insya Allah kita akan bertemu dengan akar permasalahan Palestina sekarang itu di mana. Ya, alhamdulillah kita telah kedatangan dua pemateri. Ya, sebenarnya tamu nggak sih dibilang? Ya, tamu lah. Iya deh, terserah. Mungkin alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan para pemateri, karena tak kenal maka ta'aruf. Bukan tak sayang. Nah, karena kalau misalkan udah kenal pun belum tentu sayang. Jadi kita harus saling menyayangi. Nah, ini di sini ada wajah-wajah baru. Satu orang doang sih wajah barunya. Satu orang, dia seorang baru ya, Mas? Iya. Aduh, lucu banget mukanya. Imut lah. Dan salting itu dong. Enggak. Mas, mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, bisa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahsanul Fikri. Biasanya sama teman-teman dipanggil Fikri. Asal saya dari Jawa Timur. Hobi saya ngedit. Belum ditanya loh. Belum ditanya hobinya. Gak apa-apa. Ngedit. Berarti Mas yang ngedit video ini, video podcast ini? Bersama tim media. Saya juga salah satu dari tim media. Salah satunya. Ketuanya bukan? Bukan. Masih bawahnya ya? Iya, masih anggota. Masih newbie lah. Berarti ada Mas siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Niblaskan Abdillah. Mungkin ini udah ketiga kalinya saya ngisi podcast. Yang pertama dan kedua di itu kapan sih? Ramadan tahun lalu. Kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu nonton tuh yang pertama kali tuh hari pertama puasa itu Golden Generation. Yes. Terus sama yang bukan terakhir kali puasa, pokoknya tapi podcast terakhir itu yang Mas lupa ya. The Real Wonder Woman ya, The Real Wonder Woman. Nah itu ya, saya pernah ngisi 2 kali. Jadi ya ini yang ketiga kali, jadi ya saya bukan orang baru di sini. Iya, bukan orang baru. Hobinya apa Mas kalau gitu? Hobi saya banyak, salah satunya baca buku. Baca buku. Pinter ya? Ya. Kutu buku berarti. Hah? Kutu buku. Enggak, hanya kutu buku. Ya jadi kalau nggak ada kegiatan misalnya, ya mungkin kalau lagi bosen banget misalnya ya baca buku terus aja, seru, nambah ilmu sekalian. Wede, pinter juga anak nih.
Gitu Mas. Tapi yang paling saya suka tuh buku-buku fiksi biasanya kayak cerita-cerita fantasi gitu. Yang paling saya suka itu sih. Jadi panutan. Mas gini-gini puasa nggak sih? Puasa lah, ini Ramadan bro. Masa kita nggak puasa? Mas Fikri puasa? Alhamdulillah puasa. Beneran? Iya. Gak buka? Gak mokel? Mokelnya habis maghrib mokelnya. Pas maghrib dong. Kan bukannya pas maghrib. Iya, pas maghrib. Kita tidak boleh menunda-nunda buka. Iya. Kenapa tuh? Karena Nah, kalau kita menunda-nunda buka tuh berarti kita menyamai kaum Nasrani ya. Iya. Nah, jadi kita tuh nggak boleh menyamai mereka karena untuk membedakan kaum Nabi Muhammad dengan mereka tuh kaum Nabi Muhammad disunahkan untuk ketika sudah benar-benar waktunya berbuka tuh segera untuk berbuka agar untuk membedakan kaum Nabi Muhammad dengan kaum Nasrani. Oke guys, pesan dari Mas Fikri. Kalau udah waktu berbuka, langsung berbuka. Oke? Nah, kita di sini tuh mau ngapain sih? Mau ngapain coba? Mau bincang-bincang lah. Nah, bincang. bincang-bincang Bincang podcast. apa nih? Topik kali ini. Kan kalau kemarin kan pertemuan pertama ya sama Mas Krisna, Mas Fakih. Mas Fakih sama Mas Mukhtar. Iya. Nah, kita sekarang tiba di pertemuan yang kedua. Iya. Topiknya apa kali? Jadi di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas penaklukan di masa Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab. Itu khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua. Jadi pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Dan Abu Bakar ini menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi. Dan di masa Abu Bakar ini banyak sekali kemurtatan dan juga orang-orang yang enggan membayar zakat. Lalu ya Abu Bakar tidak diam lah, ya mesti memerangi orang-orang yang seperti itu. Jelas pemimpin. Sebagai pemimpin. Dan Abu Bakar juga mengirimkan pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan negeri Persia dan juga negeri Syam untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan ketika penaklukan negeri Persia, nanti akan terjadi perang yang namanya itu Perang Al-Farad. Dan untuk penaklukan negeri Syam, nanti akan terjadi perang yang namanya itu Perang Yarmouk. Lanjut. Terus, jadi sebenarnya dua perang ini itu beriringan aslinya. Beriringan. Beriringan. Nanti bakal di tengah-tengah peperangan kaum muslimin yang berada di negeri Persia nanti diminta Abu Bakar untuk membantu kaum muslimin yang ada di negeri Syam. Karena nanti di negeri Syam tuh kaum Romawi menghimpun pasukan besar-besaran. Akhirnya Abu Bakar pun memerintahkan untuk kaum muslim juga menghimpun pasukan besar-besaran. Berarti dua peperangan dalam satu waktu. Iya. Ya, saya coba jelasin satu-satu ya. Kita mulai dari perang Al-Farad ini. Jadi perang Al-Farad ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi sebelum peperangan ini, Khalid bin Walid tuh udah memimpin peperangan banyak di sana di bumi Irak. Ya kan, bukan cuma satu wilayah doang yang ditaklukkan, banyak lah. Sampai ke peperangan Al-Farad ini. Al-Farad ini berada pada ujung negeri Irak, Syam dan juga Al-Jazirah. Ya bisa dibilang itulah perbatasan lah. Soalnya kan di ujung-ujung kan. Dan wilayah ini sangat penting dan juga strategis karena wilayah ini memisahkan antara Imperium Persia dan juga Imperium Romawi. Di antaranya itu. Iya. Nah, Khalid bin Walid beserta pasukannya selama bulan Ramadan pun berada di sana. Cuman perang ini baru terjadi di pertengahan bulan Dzulqa'dah pada tahun 12 Hijriah. Lama dong? Iya. Mungkin apa ya, mata-mata dulu lah, mata-mata artiin kelemahan mereka apa gitu lah. Lama itu. Tapi ya, hasilnya pasti memuaskan. Iya. Terus Romawi pun menyadari bahwa pasukannya Khalid nih dekat dengan mereka.
Akhirnya mereka pun menghimpun pasukan. Terus mereka berada pada sisi barat Sungai Efrat, dan pasukannya Khalid dan beserta pasukannya ini berada pada sisi lain dari sungai itu. Lalu Romawi mengatakan, "Wahai Khalid, menyeberanglah ke sini." Tapi lalu Khalid pun menjawab, "Kalian aja yang menyeberang ke sini." Akhirnya enak banget nyuruh ya. Enak banget nyuruh. Kan itu kayak istilahnya kandang mereka, ya kali kita perang di kandang mereka gitu. Luar dong ya. Gitu. Terus akhirnya Romawi beserta kroni-kroninya pun menyeberang. Akhirnya pecahlah peperangan pada saat itu, sangat sengit antara keduanya. Berkat karunia Allah, kaum muslimin pun dimenangkan secara telak. Padahal jumlah Romawi ini ya lumayan besar. 100.000 di antara mereka tewas. 100.000. 100.000 orang, banyak itu. Banyak lah. Baru 50 orang mati aja udah banyak. 100.000 tuh banyak lah. Terus 100.000 itu juga baru yang kelihatan yang dibilangin yang terbunuh loh itu. Bukan semuanya. Belum keluka gitu kan. Iya, belum semuanya itu. Belum semuanya juga ya. 100 lebih gitu ya. Banyak. Terus kita lanjut ke peperangan Yarmuk ini. Jadi peperangan Yarmuk ini disebutkan oleh beberapa sejarawan adalah perang yang penting, karena ini menandakan gelombang besar bagi kaum muslimin karena menaklukkan wilayah di luar Arab. Kan biasanya kaum muslim kan masih menaklukkan di Al Jazirah lah, di Jazirah Arab. Nah ini kali ini ya upgrade lah ke negara lain, yaitu ke negeri Syam. Yang besar gitu ya. Iya. Semua Romawi, Persia gitu. Ya. Terus perang Yarmuk ini juga dikatakan sebagai perang induk dari segala peperangan. Nah, begitu ini ya berpengaruh kan ya. Berpengaruh mental banget perang ini. Terus juga perang ini dikatakan juga sebagai pintu penaklukan Islam. Kan nanti banyak penaklukan juga di sana. Ini gerbangnya ya. Terus sebenarnya di masa Abu Bakar itu bukan pertama kalinya kaum muslim itu dikirim untuk menaklukkan negeri Syam ini. Karena sebelumnya kaum muslim juga pernah dikirim untuk ya ke negeri Syam untuk berperang lah. Tahu nggak Mas apa perangnya? Perang Tabuk. Ya. Oh iya benar. Ada perang Tabuk, Sariyah Mu'tah. Terus sebelum wafatnya Nabi juga itu memerintahkan Usama bin Zaid untuk ya pergi ke negeri Syam. Tapi kali ini kita akan nggak membahas itu. Kita langsung ke masanya Abu Bakar aja. Oke, siap bos. Jadi di masanya Abu Bakar, beliau memerintahkan para komandan untuk pergi ke negeri Syam. Di antaranya adalah Khalid bin Said, Yazid bin Abu Sofyan, Abu Ubaidah, Suhail bin Amru, dan Amru bin As. Khalid beserta anak buahnya dikirim ke tanah Taima. Ini Cina apa itu? Taima Nah, gitu. Di sini juga ini ada ulama yang terkenal. Tahu nggak siapa namanya? Taimi ya? Iya, betul. Nah, terus Yazid bin Abu Sofyan dan Suhail bin Amru bersama anak buahnya dikirim ke Damaskus. Terus Abu Ubaidah dikirim ke Homs, kalau yang sekarang itu dikenal dengan negara Suriah. Dan lalu Amr bin As dikirim ke Filistin. Abu Bakar memerintahkan untuk setiap para komandan itu tidak melewati jalan yang sama. Kenapa? Karena untuk meneladani kisah Nabi Yusuf yang pada waktu itu Nabi Yakub memerintahkan anaknya untuk menuju ke Mesir, jangan melewati pintu yang sama, ya, agar tidak diketahui kalau mereka dari Kan'an. Kan pada waktu itu Nabi Yusuf mengatakan kepada penjaga-penjaga di Mesir tuh, nanti kalau ada 11 bersaudara dari Kan'an, tolong sampaikan kepadaku. Tapi
apa namanya, Nabi Yakub ini udah punya firasat nih, akhirnya menyuruh anaknya untuk berpencar, tidak melewati satu jalan. Tapi akhirnya nanti juga ketahuan juga. Terus apa namanya, dikatakan perang pertama di negeri Syam ini terjadi di Al-Uryah di bumi Filistin. Pada waktu itu kaum Romawi berhimpun melawan Abu Umamah bersama pasukannya. Lalu apa namanya, Abu Umamah ini banyak membunuh di sana dan juga mendapat banyak harta rampasan lah dari perang itu. Sementara perjanjian damai pertama di negeri Syam itu dilakukan oleh Abu Ubaidah bersama penduduk Al-Baqa. Ya, pada waktu itu Abu Ubaidah juga sedang menuju itu negeri Syam. Kemudian terjadilah perang Mat As-Sofro. March As-Sofro. As-Sofro. Ibnu Jarir atau Bari mengatakan bahwasanya ketika Khalid sampai ke tanah Taima, itu ternyata juga pasukan Romawi itu juga berhimpun juga melawan mereka. Akhirnya apa namanya, Khalid bin Said ini ya maju lah. Kan kalau apa namanya, kita sebagai kaum muslim kalau nggak ada musuh ya jangan cari musuh. Cuman kalau ada musuh ya jangan lari, kita harus hadapi. Jangan diem, hadapi. Terus akhirnya perang lah antara keduanya tuh. Dan banyak dari itu apa namanya, orang Romawi itu yang masuk Islam. Nah, terus apa namanya, Khalid bin Said ini mengirim utusan untuk pergi untuk menuju Abu Bakar, memberitakan tentang berita ini. Lalu Abu Bakar memerintahkan pasukannya Khalid bin Said ini terus meneruskan perjalanannya ke tanah Al-Quds. Kemudian Romawi pun menghimpun pasukan di Yarmuk. Heraklius yang pada waktu itu menjadi raja Romawi menghimpun pasukan besar-besaran sampai 200-an ribu lah. Banyak banget. Iya, banyak banget itu. Muslim. Terus memerintahkan para komandannya yang diantaranya itu Jarjah, Ad-Darfas, Al-Lakikor, terus Al-Qaikolan dan juga Mahan. Mantap namanya. Iya. Ingat ya tuh. Terus jumlah kaum muslim pada saat itu cuma berjumlah 21.000. Tahun 200.000. Nah, makanya itu. Terus para komandan kaum muslimin ini mengirim orang lagi kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memerintahkan para komandan yang tadi dikirim ke negeri Syam untuk berhimpun menjadi satu untuk menghadapi kaum Romawi. Khalifah juga ini memerintahkan Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih di negeri Irak, yang tadi disebutkan di perang Al-Farad tadi. Jadi itu sempat dijeda dulu yang di negeri Irak tuh. Bisa juga ya. Nah, dijeda perang. Terus pasukannya Khalid ini diperintahkan untuk ke negeri Syam dulu. Terus ke negeri Syam dulu untuk membantu pasukan muslim yang ada di sana. Ya, Khalid mana ini? Khalid bin Walid yang waktu itu di negeri Irak. Lalu Khalid bin Walid pun bersama 9.500 pasukan itu menuju ke negeri Syam. Ia melewati jalan pintas yang nggak pernah dilewati siapapun dan juga membawa pemandu gurun, yaitu Rafi bin Umasah. Iya deh, ya itu. Apa tadi? Apa? Siapa jadinya? Rafi bin Umasah. Iya. Ada atoi-nya nggak sih? Nggak ada ya. Terus ada atoi. setibanya Khalid di negeri Syam ini, ternyata apa namanya, pasukan Romawi itu juga menghimpun lagi, sehingga genaplah pasukan Romawi menjadi 240.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin cuma berjumlah 36.000 sampai 40.000 pasukan lah. Lalu Khalid pun menjadi
pasukan pada hari pertama perang itu. Kok pasukan? Jadi pasukan. Menjadi pemimpin. Iya, pasukan. Pemimpin. Kalau jadi pasukan masih ya pasukan. Nah, ini karena lapar nih, jadi nggak fokus. Santai mas, ntar lagi buka, santai. Tinggal beberapa menit lagi. Berapa menit sih? Paling 10 menit lebih. Lanjut mas. Nah, terus Khalid ini menjadikan membagi 36.000 sampai 40. 36 sampai 40 batalion. Nah, itu dibagi menjadi Masing-masing batalion 1.000 orang. Masing-masing batalion itu 1.000 orang dan dipimpin satu pasukan. Dan Khalid menempatkan Abu Ubaidah menjadi jantung pasukan. Sementara Amr bin As menjadi sayap kanan, Yazid menjadi sayap kiri, terus Qubab bin Asyam menjadi mata-mata. Terus Abu Sufyan bin Harb untuk memotivasi kaum muslimin lah agar semangat perangnya. Terus Abu Darda ini menjadi mahkamah pasukan dan juga Al-Miqdad menjadi pembaca Al-Quran. Terus tibalah kaum Romawi dengan keangkuhannya. Kan itu pasukannya banyak banget kan. Jadi suaranya mesti menggelegar lah. Jadi mereka yakin ya kalau mereka bakal menang tuh. Karena pasukannya yang udah banyak nih, yakin banget kalau nanti bakal menang. Khalid pun membuat strategi lah untuk sayap kanan dan sayap kiri ini untuk dibagi menjadi 2 lagi. Nanti akan ditarik ulur agar ini pasukan kaum muslimin tuh terlihat banyak. Strategi yang mantap sekali. Sebenarnya ini juga ini sih strateginya orang Romawi sendiri aslinya. Cuman karena mereka kayak udah terlalu yakin menang, akhirnya kayak nggak terlalu meduliin paling. Terus Khalid pun berada di tengah pasukan kavaleri dan Abu Ubaidah berada pada jantung pasukan yang paling belakang. Dan Abu Ubaidah ini menempatkan Sa'id bin Zaid di jantung pasukan yang depan. Kenapa Abu Ubaidah ini berada pada jantung pasukan yang belakang? Karena agar ketika kaum muslimin ini kalah, itu malu melihat Abu Ubaidah yang berada di belakang gitu. Akhirnya Abu Ubaidah berada di belakang. Terus juga Khalid bin Walid memerintahkan wanita-wanita yang pada itu ikut berperang ya menjadi medis atau masak-masak lah. Nah, itu berada di belakang dan mengatakan kepada kaum perempuan bahwa siapa aja yang lari bunuh aja gitu kan. Setiap kaum muslimin yang lari ke belakang bunuh aja gitu. Dibunuh yang perempuan malu juga. Terus sebelum pertempuran salah satu komandan dari kaum Romawi ini mengajak duel, yaitu Mahan. Terus Mahan nih lucu nih. Dia stand up komedi, Bro. Bukan. Lucu. Ini perang masa ya stand up komedi malah bercanda kan. Jadi Mahan ini berkata pada Khalid, "Wahai Khalid, sebenarnya kami tahu bahwa kedatangan kalian ke sini itu tidak lain dengan kesusahan dan juga kelaparan. Maka marilah kami beri 10 dinar dan juga makanan, tapi kalian balik aja ke negara kalian lagi gitu." Terus dan kami akan mengirim tahun depan akan mengirim hal yang sama. Jadi setiap tahun nanti bakal dikirim itu. Tapi itu per orang loh itu. Maksudnya per orang. 10 dinarnya per orang. Sombong banget ya. Enggak kayak sebenarnya itu bukan sombong. Terus sebenarnya itu dia takut. Makanya dia mau ngebayar. Kalian ini kan kesusahan nih. Ini tak bayar aja biar kalian mundur. Dia tuh takut ya. Wajah singa mental rusak. Terus Khalid bin Walid menjawab, "Sebenarnya tujuan kami berangkat ke negeri ini bukan yang kau ucapkan itu. Sesungguhnya kami adalah kaum peminum darah dan kami diberitahu bahwasanya tidak ada darah yang paling enak kecuali darah orang Romawi ini." Ketar-ketir tuh. Nah, itu sebenarnya juga untuk menakut-nakuti mereka juga. Kan perang emang gitu ya, penuh tipu daya memang. Kalau kita perang jujur nih, aku nanti perang jujur lah, dengan mengharap kebaikan. Ya nggak gitu. Kita jujur nih pas peperangan.
senjata kita segini, pasukan kita segini, dan nanti kalah. Iyalah jelas. Ntar apa namanya? Komandannya ngomong, kalian nanti kalau ketemu musuh tolong jujur. Kalau kita ini lemah, jadi jujurlah. Karena jujur itu sifat yang mulia. Langsung kalah lah. Kalah. Terus Bukan bertawakal. Bukan bertawakal. Terus peperangan pun dimulai. Lalu di pertengahan peperangan itu, yang saat itu kaum muslim udah nampak tuh kemenangannya. Padahal itu baru hari pertama. Lalu datang petugas pos dari Madinah. Oke. Kayak paket gitu. Bukan pakai dong. Kan ngirim surat. Oh iya. Nah, gitu, Surat surat. lo pakai ini suratnya. Berarti mengirim surat ke Khalid bin Walid ini mengabarkan bahwasanya Abu Bakar telah wafat dan digantikannya Khalifah ke Umar. Dan juga Umar ini menggantikan memerintahkan untuk Abu Ubaidah menjadi pemimpin pasukan Yarmuk untuk menggantikan ini Khalid bin Walid, digantikan jadi pada pertengahan perang itu. Gimana Khalid itu kan tadi kan disebutkan Khalid itu apa ya? Dalam mengatur strategi perang tuh paling mantap lah, paling oke. Kan diganti. Ya soalnya agar kaum muslim tuh tidak mengagung-agungkan Khalid iya. itu. Karena kan strateginya itu yang bagus, jadi akhirnya takutnya ntar orang-orang pada wah Khalid paling mantap lah. Merasa yang bikin kemenangan itu Khalid padahal Allah. Lanjut. Terus ya Khalid ya menerima lah. Terus Khalid pun merahasiakan berita itu agar kaum muslimin itu tidak lemah lah. Masa pas lagi peperangan terus dikabarkan khalifah kita telah wafat gitu kan. Ya sebagai kaum muslim kan juga lemah lah. Mendapat berita duka gitu. Terus pada pertengahan peperangan itu juga ada salah satu komandan Romawi itu yang bernama Jarjah itu berseru kepada Khalid, memanggil Khalid. Wahai Khalid, berkatalah jujur kepadaku, jangan bohongi aku. Sesungguhnya orang yang merdeka itu tidak berkata dusta. Apakah Allah telah menurunkan pedang dari langit kepada Nabi, lalu Nabi memberikan kepadamu sehingga setiap engkau menghunuskan pedangmu, kamu tidak pernah kalah? Khalid pun menjawab tidak. Lalu Jarjah ini mengatakan, lantas apa yang menyebabkan kamu disebut pedang Allah? Khalid pun mengatakan, Allah telah mengutus Nabi di tengah-tengah kami. Lalu sebagian orang dari kami ada yang mempercayainya dan sebagian dari kami ada yang tidak mempercayainya. Aku dulu adalah termasuk orang yang tidak mempercayainya. Tetapi akhirnya Allah merangkul hati kami, beri petunjuk kepada kami, lalu berbaiatlah kami kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda bahwasanya aku itu adalah salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Lalu Nabi juga mendoakan kemenangan bagi Khalid ini. Lalu Jarjah mengatakan, lalu apakah kalian mengajak? Lalu Khalid menjawab, ya kami mengajak kepada kebenaran. Kami mengajak kepada kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi sebagai utusan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menyambut ajakan kalian itu? Itu perkataan Jarjah. Lalu Khalid menjawab, dengan membayar jizyah lah, maka mereka akan kami lindungi. Lalu bagaimana jika orang itu tidak membayar jizyah? Ya Khalid pun menjawab, ya tidak ada pilihan lagi selain memerangi mereka. Lalu Jarjah ini kembali bertanya, apa kedudukan orang yang menyambut ajakan kalian masuk ke agama kalian, yaitu Islam?
Terus Khalid menjawab, kedudukan kami sama dalam apa yang Allah wajibkan atas kami. Orang yang mulia maupun orang yang lemah. Baik orang yang pertama, maksudnya pertama masuk Islam ataupun yang awal atau yang akhir. Terus Jajah ini mengatakan, wahai Khalid, engkau berkata benar. Terus Abu Jajah ini meminta, ajarilah Islam, wahai Khalid. Meminta Khalid untuk mengajarkan Islam kepada Jajah ini. Akhirnya Jajah ini diguyur satu gayung oleh Khalid bin Walid, lalu dituntun untuk syahadat oleh Khalid, lalu diajak Khalid untuk sholat, diimamin oleh Khalid sholat 2 rakaat. Lalu Jajah ini pindah ke barisan kaum muslimin, lalu memerangi kaum Romawi. Apa nggak kaget itu? Nah itu kayak jadi pengkhianat itu. Padahal itulah. Lalu Jajah ini langsung syahid. Enak banget ya. Enak banget. Padahal baru 2 rakaat sholat. Baru belum seharian. Itu masih mending. Ada yang lebih keren lagi. Apa tuh bang? Tapi ini sebelumnya ya, ini cuma cerita sedikit ya. Jadi yang baru itu saya lupa ini orang munafik atau apa, cuman yang waktu masih zamannya Rasul, itu lagi pada perang Uhud atau perang Badar, itu kan ada salah satu orang, ini nggak bisa dibilang sahabat soalnya, dia kan mengingkari Rasul di Madinah. Terus waktu dia keluar dari rumahnya kok Madinah tuh sepi. Terus orang-orang tua yang nggak ikut perang tuh bilang, kamu gimana sih kok kamu malah kayak ikut perang? Orang tua tuh nggak tahu tuh kalau dia tuh Islam atau enggak, dia kan masih belum Islam nih. Dia kayak merasa tergerak hatinya gitu. Tersentuh. Dia belum ngapain nih, belum sholat, belum syahadat, seingat gue juga. Nah terus dia tuh langsung aja ke perangnya, langsung maju nerobos ke itu, dia langsung syahid di situ. Itu waktu itu para sahabat bingung lah, bukan ini orang yang mengingkar Rasul nih, orang munafik ini. Terus akhirnya ke Rasul, dia sudah dari sini. Itu belum ngapain, lu bayangin dia belum ngapain, cuman baru tergerak hatinya, udah bantu perang, tapi udah masuk surga. Simple. Gampang kan masuk surga. Jadi untuk orang kafir ya sana. Terus kita lanjut lagi ke tadi, nyambung ke perang Yarmouk. Jadi sekitar 3.000-an kaum muslimin ini wafat. 3.000. Dan kaum Romawi ini hampir seluruhnya tuh tewas tuh dari 240.000 tadi. Padahal kalau dilihat dari apa ya, dari apa sih namanya, jumlah, kita tuh kalah jumlah, kalah besar karena 250.000 lawan 40.000 jauh tuh, jauh banget. Tapi di sini menang 5 kali lipat. Banyak. Apalagi coba kalau bukan karena apa namanya, iman dan takwa. Demikianlah perang Yarmouk yang dimenangkan oleh Allah atas kaum muslimin. Wes masa gitu, kayaknya masih ada lanjutan lagi deh. Soalnya kita tuh nggak mungkin ngundang satu orang lagi kalau bukan dia membawa materi lagi. Masih ada nih apa bang? Tadi kan ini baru peperangan Yarmouk nih. Jadi sebenarnya topiknya kan penaklukan di wilayah Syam dan penaklukan Baitul Maqdis pada zaman Umar dan Abu Bakar dan Umar. Baitul Maqdisnya belum. Nah, Baitul Maqdis belum. Masih ada Damaskus juga belum nih, masih banyak. Jadi sudah. Setelah cerita perang Yarmouk yang sudah diceritakan oleh Mas Fikri, itu lanjut dengan penaklukan Damaskus. Jadi pada awalnya tuh Abu Ubaidah tuh bertanya kepada Umar itu kan, dia kan habis diganti sebagai pemimpin nih. Terus ditanya, mendingan ke Fihl atau ke Homs atau ke Damaskus yang diserang duluan gitu. Akhirnya Umar pun jawab surat ya. Itu jawab, pergilah ke Damaskus karena Damaskus itu adalah benteng utamanya negeri Syam gitu.
Jadi serem bentengnya dulu kan. Nah, akhirnya maka ya Abu Ubaidah pun berangkat bersama dengan para pasukan lain, bersama Khalid bin Walid dan lainnya juga berangkat ke Damaskus. Nah, waktu di Damaskus ini tuh jadi Damaskus tuh mempunyai banyak gerbang ya. Ada gerbang yang paling utama, gerbang Al-Jabiyah, Al-Jabiyah ya. Nah itu, Abu Ubaidah menyerang dari gerbang utama ini Al-Jabiyah, terus Khalid itu dari gerbang timur. Ya, berarti kemungkinan itu gerbang belakang itu ya. Terus yang sama beberapa komandan lain, Yazid, terus yang lain itu juga ditempatkan di gerbang-gerbang yang lain. Nah, jadi sebenarnya penaklukan Damaskus ini kayak nggak ada ini ya, kayak nggak ada peperangan ya, karena kan mereka ngepung lama, ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang 14 bulan, lama banget, bahkan sampai ganti musim, jadi musim dingin tuh. Ya kayaknya nggak bisa sih. Jadi udah menjadi musim dingin deh. Nah, jadi akhirnya setelah musim dingin, nah di situ pasukan warga Damaskus, pasukan Damaskus udah capek nih. Ini mending kita ngelakuin perjanjian damai nggak sih gitu ya. Itu para warga itu udah bilang gitu. Cuman para pemimpin, para komandan, para bitrik, kalau komandan apa namanya? Komandan yang pangkat tinggi di Romawi itu namanya bitrik. Itu mereka tuh pada nggak mau apain gitu kan, kita masih bisa bertahan di sini. Nah, itu udah nyampe akhirnya titik dimana tuh kayak mereka lupa gitu. Terus ada seorang komandan bitrik gitu, dia tuh baru punya anak nih. Nah, punya anak, dia langsung bikin lah syukuran. Dia ngajak semua jaga benteng, dia ajak coba semua pasukan. Kan dia kan komandan tinggi ya, yang gimana dia nggak ngajak pasangan lain kan? Diajak pasukannya. Dia ajak. Ya situ dikasih makan, minum-minum, wah nyampe mabuk semua itu. Syukuran mabuk-mabukan. Iya. Kalau itu anak lo yang lahir, anak kecil lo. Itu masa anaknya tiba-tiba diliatin orang-orang mabuk gitu. Kok kita mah kambing gitu. Nikah gitu kan. Akhirnya ya udah, setelah itu ya mereka kan balik nih pasukannya dalam keadaan mabuk nih. Para penjaga tuh balik dalam keadaan mabuk. Ya harus sampai tiduran lah di bentengnya itu. Nah, terus Khalid tuh nyadar. Maksudnya dia kayak dengar berita kalau misalnya habis acara syukuran gak jelas itu. Akhirnya Khalid pun bersama pasukannya itu yang di gerbang timur itu dia langsung berenang dari parit. Terus satu orang naik ke atas bentengnya, terus dia ngasih nih apa namanya, ngasih tangga. Nah, dan langsung tuh Khalid sama beberapa sahabat yang lain tuh langsung naik, terus langsung ngebunuhin semua yang deket di situ, yang pada tidur di situ. Bro girang. Itu kan mabuk, gimana mau nyerang gitu, maksudnya udah nggak bisa ngapain lagi gitu. Praktekin mas mabuknya gimana? Gimana dong? Akhirnya Khalid pun berusaha ngebuka gerbang timur. Nah dibuka tuh gerbang timur, langsung pasukan Khalid masuk semua situ, ngebunuhin semua tuh yang ada di yang ngalangin jalan pasukan-pasukannya. Langsung takbir, itu takbir mereka tuh keras banget. Nyatanya itu orang-orang warga itu dengar takbir, tapi kayaknya beda, kayak takbirnya tuh bukan takbir dari luar benteng, ini kayak di dalam benteng. Nah itu mereka langsung takut, akhirnya langsung bilang tuh ke para pemimpinnya itu, komandannya, udah kita nyerahin diri aja, udah kita bikin perjanjian damai aja. Nah akhirnya mereka melakukan perjanjian damai. Soalnya gini ya, mereka tuh juga udah nggak bisa ngapain lagi karena sebelumnya mereka tuh udah minta bantuan ke Homs, yang dimana Homs ini tempatnya ada Heraklius nih, raja Romawi situ. Jadi mereka minta bantuan, cuman tuh kok nggak ada dateng. Nah ternyata tuh sebenarnya emang Abu Ubaidah udah bikin strategi di mana dia ngasih di suatu wilayah, dia naruh pasukan di wilayah Zulkala.
Nah di situ minta pasukan itu tuh ya kalau misalnya Homs mau Bantu. pasukan dari Homs membantu itu harus lihat dulu kalah. Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa lah, itu udah dialangin kan. Ada Nah akhirnya itu udah akhirnya udah mereka udah nyerah, udah nyerah, ini udah nggak ada harapan, bantuan aja nggak bakal datang nih. Kayak musim dingin kan datang di 4 bulan atau 14 bulan tuh. Akhirnya udah mereka nyerah, mereka melakukan perjanjian damai dengan Abu Ubaidah. Nah Abu Ubaidah itu bingung, kok tiba-tiba mereka melakukan perjanjian damai. Soalnya kan yang takluk itu baru gerbang timur loh, baru gerbang timurnya, tapi mereka udah ketakutan. Akhirnya ya udah mereka ke depan ke gerbang Al-Jabiyah itu, akhirnya melakukan perjanjian damai. Nah setelah akhirnya kemenangan yang nggak diduga-duga itu yang ada, makanya itu ada pendapat bilang kalau misalnya penaklukan Damaskus itu cuma perjanjian damai doang, karena dimana Abu Ubaidah aja nggak tahu kalau gerbang timur udah takluk. Karena ada yang bilang itu perjanjian damai dan peperangan, karena yang tadi karena Khalid itu yang masuk dari gerbang timur kan itu ada sedikit peperangan nih. Nah situ, nah baru dari situ lanjutlah ke ke Homs atau Fihl? Sebentar. Oh, ke Fihl. Jadi itu tahun, dan itu penaklukan itu tahun Damaskus itu tahun 14. Nah terus yang tahun 15 Hijriah itu udah 14 mau masuk 15. Nah karena perumahan Fihl ini itu jadi sebelumnya ada beberapa alasan kenapa Abu Ubaidah tuh nggak langsung ke Fihl. Dimana karena dia dua dengar berita kalau misalnya di Fihl itu pasukan Romawi itu udah ini tanah itu udah disiramin air. Jadi itu becek itu susah kan ya, becek udah berlumpur itu, makanya itu bilangnya perang al-Ghadwa itu artinya di lumpur. Nah jadi akhirnya mereka nggak langsung gitu kan, ya jelas lah itu susah. Nah akhirnya mereka berangkatlah ke Fihl. Di Fihl mereka Abu Ubaidah ini nggak bisa langsung masuk nih, kan ini ada kayak lumpur itu, susah takutnya nanti masuk terus Romawi nyerang, kalah mereka, makanya mereka nunggu tuh, udah nunggu, udah nyiapin strategi banget nih. Nah di situ Romawi itu udah denger kayaknya ini pasukan Muslim nggak bisa sini nih, mereka udah melemah nih kayaknya. SPD banget ya. PD banget, udah angkuh banget kan, apa gitu juga banyak kan pasukan Romawi kan dari sini banyak. Nah terus mereka ini langsung lewat tembus itu kan mereka lewat jalan itu, mereka tuh udah ngira kalau salah mereka juga ini ya pingin takluk ngambil alih Damaskus lagi nih. Nah terus akhirnya mereka ngira udah kalah kan kaum muslimin kan, udah lemah nih. Waktu mereka lewat kumpul itu ternyata itu udah ditunggu tuh, emang udah ditunggu. Ternyata yang kejebak sendiri mereka gitu. Akhirnya mereka di situ langsung kalah nih. Nah Fihl itu langsung akhirnya bikin perjanjian damai, udah itu akhirnya ya udah mereka akhirnya langsung kalah, itu telak banget di situ kalahnya. Nah dari Fihl akhirnya langsunglah ke Homs. Nah di Homs ini agak beda, agak lain. Ya, mereka waktu nyerang Homs, Abu Ubaidah dan yang lain tuh nyerang Homs itu padahal ya Homs itu dia udah harusnya tuh udah kalah nih, udah takluk nih. Cuman kan wajar ya, itu masih di benteng, jadi mereka belum benar kalah nih, masih belum nyerah juga. Apalagi mereka tuh kan warganya udah bilang tuh ke komandan juga, kenapa kita nggak nyerah aja, melakukan perjanjian damai gitu kan. Itu kan udah nggak bisa ngapain, mereka udah diem di kota situ. Nenek bilang lah komandannya, nggak mungkin kita ngelakuin perjanjian damai selagi masih ada raja di diri kita kan, kalau udah bagus tuh. Nah akhirnya setelah itu ini salah satu gimana
keajaiban Allah. Itu istimewa banget soalnya kemenangannya. Itu kemenangan tuh kayak menurut saya ini luar banget ya. Kenapa? Karena kemenangannya itu hanya dengan sholat takbir. Jadi gitu. Pas udah kayak itu kayaknya kaum muslimin juga udah mau nyerang kan. Terus mereka tuh takbir kan, biasanya kan mereka buat takbir tuh. Takbir. Nah, itu mereka baru takbir. Itu tanah Homs itu Kita bergetar, gempa gitu Pak. Nah, itu tuh langsung semuanya itu kayak udah ketakutan. Coba bayangin. Modal suara takbir doang. Itu udah nguncain tanah. Itu mereka udah mikir gitu. Apalagi mereka udah nyerang, itu hancur lah itu kan. Panik lah jelas. Akhirnya mereka ya udah, kita udah terpaksa nih udah jadi damai aja. Pergi melakukan perjanjian damai. Nah, terus si Heraklius ini kabur. Dia kabur dia. Dia pemimpin ya? Iya, dia rajanya, Raja Raja ya? Romawi ini. Dia kabur terus ke apa namanya itu? Arruha atau nggak lupa namanya itu. Nah, terus dia ngajak orang-orang itu ke Anatolia. Itu Turki tuh. Itu yang ya jadi gitu nasional lah. Nah, tapi mereka nggak mau. Langsung dia kayak udah terserah orang-orang ini. Ya udah jelas nggak bisa ngapain masih dilawan gitu. Soalnya kan emang kalau misalnya kita melihat di sebelum-sebelumnya itu sebelum yang kayak Yarmouk gitu. Jadi sebenarnya Raja Heraklius itu emang udah nyerah. Dia udah bilang udah kita serahkan aja tanah ini, tanah negeri Syam itu udah diserahin aja. Udah nyerah dari awal. Udah nyerah. Cuman tuh yang komandan pasukan yang Mahan siapalah itu berapi-api. itu udah mau bilang kita nggak bakal nyerah. Pasukan itu udah banyak 240.000. Kalau 240.000 udah kalah sama 40.000. Masih pede banget gitu. Nah, akhirnya udah kabur kan. Terus ke Anatolia, akhirnya ke Konstantinopel. Nah, di situ kerajaannya itu bertahan lama di Konstantinopel. Jadi ya sebenarnya itu dia juga nih, si Heraklius ini juga udah mengamalkan itulah kalau misalnya Konstantinopel itu bakal takluk. Dia udah bilang, jadi dia naik ke seorang ceritakanlah bagaimana orang-orang itu, misalnya orang-orang muslim itu, itu kata orangnya yang ditanya itu, jadi orang-orang muslim itu yang ada itu seperti pasukan penyerang gitu, dan di malamnya seperti pendeta, maksudnya di malam itu beribadah gitu. Nah, terus mereka tuh mereka kayak yang kuat itu dan jelasin. Akhirnya terus Heraklius langsung bilang kalau mereka seperti itu berarti mereka akan sampai di tanah ini. Itu kejadian di tahun 1453. Muhammad Al-Fatih. Itu takluk itu kelasnya beneran itu peramahan. Terus masih ada lanjutan lagi setelah dari Homs itu penaklukan Kinasrin. Jadi Kinasrin ini dilakukan oleh Khalid. Ini sebenarnya gampang banget karena Khalid maju ke situ. Jadi di Kinasrin itu ada selain Romawi itu ada Nasrani Arab. Dia juga bantu berdiri kan. Khalid datangin, udah kalah nih. Tapi itu Khalid belum masuk ke bentengnya ya. Khalid udah kalah. Terus yang Nasrani Arab tuh udah bilang maaf, ini bukan ini. Dia tuh kayak Nasrani Arab tuh bilang kalau itu tuh bukan ide mereka. Kalau mereka nyerang Khalid tuh mereka cuma kayak ikut-ikutan doang. Mereka menyerang gitu. Mereka nyerang tapi mereka kayak ikut-ikutan Romawi doang. Nah, sudah dikasih peringatan maaf nih, masih angkuh banget, masih belagu banget. Itu udah dikasih minta maaf sama Khalid. Berarti mereka masuk ke dalam kota itu langsung nahan di kota itu, nyerang lagi. Ya udah Khalid serang balik dengan sengit, langsung kalah. Udah nggak bisa ngapain kan, akhirnya ya udah Kinasrin takut juga. Nah, simpel itu. Ya itu simpel itu juga itu kan Umar kan kayak merasa takut kan karena kan itu mereka udah minta maaf gitu, tapi kok masih diserang gitu. Nah itu Umar tuh merasa kayak
semoga dia jadi kan yang sebenarnya milih Khalid itu tetap menjadi pemimpin kan Abu Bakar ya. Cuman Umar kan akhirnya semoga mata Abu Bakar lebih baik daripada mata Abu Bakar. Nah, baru setelah kena Nasrin masuk taklukan Kaisaria kayaknya. Nah itu ditaklukkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah barulah masuk ke penaklukannya Baitul Maqdis. Nah, di penaklukan Baitul Maqdis ini udah ganti lagi pemimpinnya. Udah bukan Abu Ubaidah, tapi yang memimpin itu Amr bin As. Amr bin As melawan Artobun, yaitu salah satu komandan pasukan Romawi yang paling pinter, paling cerdas. Itu bahkan sampai Amr bin As sudah kayak juga udah agak takut kan mengirim surat ke Umar. Pokoknya bilang kalau misalnya lawannya itu Artobun, salah satu komandan paling, bukan salah satu, komandan paling cerdas. Terus Umar bilang lah, kami telah menyerang Artobun Romawi dengan Artobun Arab, yaitu Amr bin As. Iya, dia sendiri. Dia sendiri. Nah, ya Amr bin As itu masih kepemimpinannya sementara ke anaknya. Terus jadi kebiasaannya Amr bin As ini itu tuh ya istimewa, tapi juga kayak nekat, tapi juga keren. Tahu nggak apa? Kata gini, dia kan pemimpin pasukan nih, kita pemimpin, tapi dia tuh nyerangnya, dia tuh kalau memata-matain musuh, dia sendiri yang maju, pemimpinnya, dia nggak nyuruh orang, dia yang mematai sendiri. Jadi ada dia tuh pergi ke Artobun itu, ketemu sama Artobun. Dia nggak ketebak gitu ya? Dia ketemu Artobun. Nah, Artobun tuh udah tahu kalau misalnya dia ini Amr bin As, bukan kirimannya. Nah, akhirnya Artobun bilang ke salah satu itu, kalau misalnya kamu ketemu dia di sini, bunuhlah dia. Nyuruh bunuh si Amr tuh, Amr bin As. Amr bin As datang. Terus dia bilang, aku adalah salah satu dari 10 orang yang dikirim oleh pemimpinku, si Amr bin As itu. Nah, terus akhirnya, wah, langsung si Artobun tuh langsung, nggak tahu kenapa itu kayak dia langsung begitu, langsung, wah, saya ini sayang juga nih kalau misalnya ngebunuh satu orang doang, ngebunuh si Amr bin As doang. Jadi akhirnya Artobun bilang, yaudah kalau itu kembalilah dan bawalah 10 orang lain ini. Nah, dia juga nyuruh orang yang dia suruh ngebunuh Amr tuh disuruh nggak jadi bunuh tuh. Nah itu Amr kan udah mata-matain itu. Akhirnya Amr pun berhasil kabur tuh di situ. Nah itu langsung si Artobun bilang, sungguh dia adalah Amr bin As, dia sangat pandai. Dia capek-capek nunggu, nggak datang itu sengaja itu jadi kayak mana-manain. Terus dia nipu balik. Jadi akhirnya dia udah selesai nih mana-mananya. Terus Umar juga memuji Amr kan. Alangkah bagusnya tipu dayanya Amr ini yang di sini. Nah, akhirnya Amr bin As pun berperang dengan pasukannya Artobun di Ajnadai. Perang lama nyampe akhirnya tuh jadi pasukan Muslim sama pasukan Romawi itu dia udah sama-sama capek, udah frustasi, udah kayak ini tuh masih belum tahu nih menangnya yang mana ini. Udah capek banget. Dia mereka udah lama banget kan. Ya wah ini gimana ini? Kita menang enggak? Tapi kayaknya mereka juga bisa kalah gitu. Udah saling ini. Terus akhirnya Artobun pun ngirim surat ke Amr bin As. Amr bin As nggak ngerti suratnya. Nah dia ngirim orang yang bisa bahasa Romawi. Terus intinya di suratnya itu Artobun tuh bilang, kalau misalnya yang menakluk, udah kamu menyerah aja karena yang naklukin bukan kamu, yang naklukin itu bukan Amr bin As. Nah akhirnya orang itu yang ngasih diminta sama Amr bin As untuk balas suratnya itu, balas ke Artobun, bilang kayak kalau dia tuh udah dikirim, dia itu yang pasti bakal naklukin dan Maqdis. Nah terus para penasihatnya Artobun tuh bilang, bagaimana kamu bisa tahu kalau misalnya yang naklukin itu bukan Amr bin As gitu ya.
Terus dia bilang karena di kitab suci kami itu yang menaklukkan Baitul Maqdis adalah orang yang namanya terdiri dari 3 huruf. Nah, jadi yang utusannya Amr bin As itu nyampaikan ke Amr bin As. Nah, di situ Amr bin As nyadar kalau misalnya huruf dari nama itu 4 huruf kan, Ain, Mim, Ro sama Waw, Amru. Nah, tapi Amr juga nyadar kalau misalnya yang bakal nakluk itu yang bukan dia tapi Umar bin Khattab. Karena Umar itu dari 3 kan, Ain, Mim, Ro. Nah, jadinya Umar bin As ditain ke Umar bin Khattab yang Mas tahu. Ini udah awalnya Umar bin Khattab tuh diskusi gini sama para sahabat, gimana apakah datang aja sana atau enggak. Pokoknya ada orang yang udah datang aja kan, ya siapa lagi yang itu, apalagi kan setelah pertemuan ajaran lain itu akhirnya kaum muslim udah menang terus udah ngepung Baitul Maqdis. Nah tapi para warga itu udah nggak mau nyerahin karena pokoknya warganya bilang mereka mau menyerahkan Baitul Maqdis atau melakukan perjanjian damai itu, tapi syaratnya Amirul Mukminin yang sini Umar harus Umar masuk dulu. Iya, Umar yang masuk kan. Akhirnya ya udah Umar pun ke situ. Nah kita Umar ke situ, terus Umar tuh waktu itu sederhana banget. Jadi Umar kayak tuh kata kalau di sini bilangnya kemeja, di Umar pakai kemeja, nah bolong kan, terus Umar minta seorang untuk mencucikan kemejanya, terus ditambal bolongnya. Umar naik unta masuk ke gerbang negeri Syam, Baitul Maqdis itu sederhana banget. Terus ada dikomentarin sama pendeta itu siapa ya? Itu dia ngomentarin, wahai kau adalah raja Arab, alangkah lebih bagusnya kalau kamu memakai pakaian yang lebih bagus dan kuda non Arab gitu. Nah, Umar bilang kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tidak perlu kemuliaan dunia, tidak perlu kemuliaan dunia, tapi kemuliaan dari Allah. Nah itu akhirnya pertempuran itu selesai dan akhirnya berhasil naklukin Baitul Maqdis. Benar kata Artobun, Umar yang naklukin Baitul Maqdis. Nah itu Artobun kabur tuh, dia kabur ke mana itu? Kabur ke Mesir, dia mau ke Mesir. Terus akhirnya dia dibunuh sama salah seorang dari Qais, ya, dari Bani Qais kayaknya yang dibunuh. Kayaknya Qais yang bunuh. Bukan, ya Artobun meninggal. Terus ya udah Umar sampai ke situ, terus Umar minta tunjukkanlah tempat di mana Nabi kami Isra datang situ kan. Yang Umar waktu mau sholat di situ nanya ke pendetanya, gimana baiknya aku sholat gitu. Terus kata pendetanya, kalau gitu sholatlah di balik batu besar ini. Nanti berarti kayak ini kalau di balik batu besar ini nanti seluruh Al-Quds tuh datang gitu. Seluruh Al-Quds tuh di hadapannya. Terus dia bilang, bagaimana kamu menyuruh aku seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu. Gak mau lah. Gak mau kan. Akhirnya dia udah dengar di itu di tempatnya Rasulullah itu, terus dibersihin kan. Jadi tempatnya Rasulullah itu Masjid Al-Aqsa itu ini apa? Kayak hancur gitu, kayak udah hancur soalnya. Umar aja soalnya nggak ada itu ya, belum ada bentuk masjidnya ya. Cuma ada tempat Masjid Al-Aqsa itu kan dibersihin, Umar soalnya. Nah, itulah kemenangan kaum muslim, kemenangan pertama di Baitul Maqdis. Katanya Umar juga ntar buat masjid gitu ya? Iya, jadi buat masjid di mana? Tempat lain, tapi bukan yang di Al-Aqsa. Namanya Masjid Umar. Simpel. Kalau dilihat dari tadi, dari selama perjalanan dari Madinah ya, dari Madinah, kita melihat bahwa kaum muslimin itu
sesimpel itu dalam melakukan kota-kota untuk berjihad. Dan saya menangkap bahwa poinnya itu salah satunya gara-gara saat itu kaum muslimin bersatu. Kalau sekarang kan ya susah ya, pada terbelah ya. Kalau sebenarnya itu sempat yang masih mending itu yang waktu zaman-zamannya ini ya, apa Salahuddin Ayyubi ya. Kan dia walaupun terpecah belah kan masih ada pemimpin nih. Ini masih mungkin pemimpin yang paling kuat biasanya harusnya bisa menyatukan. Bisa. Tapi sekarang Islam itu sudah tidak ada pemimpin. Udah lebih dari udah 100 tahun ya. Khalifah tuh tidak ada. Itu masalah di situ khalifah. Kita butuh pemimpin ya. Padahal Mas Fikri mau jadi pemimpin ya kan? Kemarin ngomong bisik-bisik. Terus aku mau Pilih jadi nomor pemimpin. 4. Nomor 4. enggak lah. Calegnya. Nyapres. Gak boleh, itu demokrasi. Apa tadi kayak mau ngomong tadi? Ayo ngomong apa? Oh, dong, ayo. Malu-malu gitu. Anak baru malu biasanya. Ini emang anak baru nih, baru banget. Baru bangun. Ayo ngomong. Ngomong apa, Mas? Atau masih beres mau ngomong? Ya, capek nih, bukan nih. Pagi saya panjang ngomong di sini. Ini minum nih? Belum. Tahan. Ayo ngomong biar enggak? Oh iya. Ngomong juga dia. Jadi alasan kenapa kaum muslim tuh harus berjihad. Kenapa? Nah, jadi dalam agama Islam kita tuh nggak boleh membiarkan orang tuh dalam kekafiran. Jadi kita harus mengajak orang tuh kepada Islam. Ketika nanti negara Islam itu tegak, khalifah ya wajib berarti untuk mendakwahi kaum kafir. Dan ketika negara Islam itu tegak, kaum kafir itu cuma ada 3 pilihan. Pilihan pertama itu berarti mereka masuk Islam, Jadi mualaf gitu ya. iya jadi mualaf. Yang kedua berarti mereka dibiarkan tetap pada agama mereka, cuman mereka membayar jizyah. Dan dengan jizyah itu mereka akan dilindungi oleh negara. Terus yang ketiga ini, ketika mereka tidak mau masuk Islam, nggak mau membayar jizyah, ya nggak ada pilihan lagi. Kita harus berjihad, harus memerangi mereka. Itulah tujuan mengapa kita harus berjihad, berperang. Nah, sementara di perkataannya Rafi bin Amr ketika perang Qadisiyah, ketika itu ia berbincang dengan Rustum. Dia mengatakan bahwasanya tujuan agama Islam itu adalah yang pertama membebaskan manusia dari agama yang zalim menuju agama Islam, dan yang kedua itu membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat, dan yang ketiga ini adalah membebaskan manusia dari penghambaan manusia menuju penghambaan kepada Tuhan yang manusia, yaitu Allah. Insya Allah ya, kaum muslimin berjihad bukan semata-mata ingin mencari kekuasaan, tapi memang itu adalah perintah dari Allah ya. Nah, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan sukarela masuk neraka. Ada lagi masih pesan? Udah. Kayaknya ditantanin nih dari mau ngomong. Enggak. Masih beres Ini juga. nahan mau makan. Udah lapar ini. Lapar kasihan banget mukanya. Saya juga. Iya, itulah tentang penaklukan pada masa Abu Bakar dan Umar sampai penaklukan ke Baitul Maqdis. Ya, kita mungkin pesan terakhir ya. Ya bukan berarti ya saya bisnis enggak. Tetap terus pandangin fokus kita, jangan buyar untuk selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sana, ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Kita tuh menangisi mereka bukan karena kalau kata mereka, tangisilah diri kalian sendiri, jangan tangisi diri kami. Karena yang sebenarnya butuh untuk membebaskan aku itu bukan mereka, makanya butuh, cuma lebih butuh kita. Karena kan kaum muslimin diperintahkan
agar tanah itu tetap terjaga. Kita harusnya tetap menjaga tanah tersebut. Ya, mungkin demikian ya. Waktu sudah menunjukkan. Nggak tahu ini nggak dipasang jam dia punya nggak tahu. Ya, mungkin bentar lagi buka puasa ya. Pokoknya ntar lagi buka ya. Ada Tunggu aja. tarhim. Tadi saya sudah nitip Mas siapa tadi buat Beliin. bukan. Saya dititipin ya. Enggak lah. Enggak. Kawan-kawan aja. Jangan sedikit dong. Saya tuh orangnya baik hati mas. Ah. Saya senyum terus. Ya, Mending kamu izin saya dong kalau ingat itu. dit. Hai. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.